Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 kelas K akan mempresentasikan mengenai Corporate Liquidation and Reorganization. Sebelum menjelaskan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6. Dengan saya sendiri, Azalia Syarifah Kamil dengan NPM akhir 183, lalu rekan saya R.A. Naura Putri Fauzia dengan NPM akhir 091, rekan saya Tarifa Farah Fadia dengan NPM akhir 163, serta rekan saya Muhammad Irfani dengan NPM akhir 267. Baik, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan jenis pengajuan kepailitan. Nah, hukum kepailitan itu sudah diatur dalam Bankruptcy Reform Act of 1978, Title 11 US Code. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dapat mengajukan kepailitan dengan berbagai bentuk pengajuan, yang masing-masing memiliki tujuan yang beda. Nah, aturan ini tuh dibuat untuk memberikan kepastian hukum, baik bagi debitur yang kesulitan membayar utang maupun bagi kreditur yang ingin mendapatkan kembali hak-haknya. Nah, dengan adanya pilihan jalur kepailitan, perusahaan atau individu itu dapat menyesuaikan mekanisme hukum sesuai kondisi finansial dari mereka. Nah, ada masing-masingnya, yaitu dari chapter 7 tentang mengenai liquidation. Itu tuh digunakan ketika perusahaan benar-benar tidak mampu bertahan. Nah, dalam hal ini pengadilan itu menunjuk seorang trustee yang bertugas menjual aset perusahaan. Hasil penjualan digunakan untuk membayar kreditur sesuai urutan prioritas yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Setelah proses selesai, perusahaan biasanya berhenti beroperasi. Proses ini sering dipilih apabila prospek usaha sudah sangat kecil atau bahkan tidak ada lagi, sehingga mempertahankan perusahaan justru akan menambah kerugian. Nah, dengan demikian, di chapter 7 liquidation ini identik dengan akhir dari perjalanan hidup sebuah perusahaan karena entitas tersebut dibubarkan secara hukum tadi oleh yang hukum menunjuk trustee tadi. Lalu ada juga di chapter 11 yaitu reorganization. Digunakan jika perusahaan ini masih dianggap memiliki prospek untuk bertahan. Perusahaan tetap beroperasi sebagai debtor in possession sambil menyusun rencana reorganisasi atau plan of reorganization yang berisi kesepakatan restrukturasi utang dengan kreditur, pemegang saham, serta pihak terkait lainnya. Nah, jika rencana ini tuh disetujui oleh pengadilan, perusahaan itu bisa keluar dari kepailitan dan melanjutkan kembali usahanya. Nah, chapter 11 ini tuh seringkali kayak jadi pilihan perusahaan karena memberi kesempatan untuk melakukan penyesuaian seperti negosiasi ulang kontrak, menjual unit usaha yang tidak menguntungkan, atau melakukan efisiensi biaya. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya itu untuk perusahaan ini tuh kembali sehat secara finansial tanpa harus menutup operasional sepenuhnya. Selanjutnya di chapter 9 ada municipalities dan chapter 12 ada family farmer. Nah, di sini itu hanya berlaku bagi pemerintah daerah dan petani keluarga. Jadi tidak dibahas lebih detail di korporasi. Namun adanya ketentuan ini tuh menunjukkan bahwa undang-undang kebangkrutan di Amerika Serikat dibuat cukup fleksibel untuk mengakomodasi berbagai jenis entitas. Pemerintah daerah itu misalnya bisa terlindungi dari kewajiban utang yang berlebihan, sementara petani keluarga mendapatkan kesempatan untuk mempertahankan aset mereka sambil mencicil kewajiban. Selanjutnya di chapter 13 ada individuals with regular income. Ini tuh berlaku untuk individu atau usaha perseorangan yang memiliki penghasilan tetap. Debitur menyusun rencana cicilan pembayar utang, sehingga berbeda dengan likuidasi penuh di chapter 7 sebelumnya. Mekanisme ini tuh memberikan jalan tengah antara likuidasi dan reorganisasi, karena individu tetap dapat melanjutkan aktivitas ekonominya sembari menyelesaikan kewajiban secara bertahap. Nah, dengan begitu chapter 13 itu kayak memberikan perlindungan yang lebih manusiawi bagi debitur perorangan yang sebenarnya itu masih produktif, tapi terjebak di dalam kesulitan
keuangan. Nah, lalu di sini tuh ada gambar ya, yaitu grafik yang menunjukkan jumlah pengajuan chapter 7 dan chapter 11 dari tahun 2001 sampai 2015. Nah, grafik ini tuh dapat membantu kita melihat gimana sih perusahaan itu mengajukan kepailitan di Amerika Serikat sana. Nah, grafik ini memperlihatkan bahwa jumlah pengajuan chapter 7 atau likuiditas selalu jauh lebih banyak dibandingkan dengan chapter 11 atau reorganisasi hampir di setiap tahunnya. Artinya itu lebih banyak perusahaan yang memilih untuk menutup usaha dan menjual asetnya daripada berusaha menyelamatkan bisnisnya dari restrukturasi. Nah, lalu terlihat adanya lonjakan tajam pada periode 2007 hingga 2009. Nah, lonjakan ini tuh karena bertepatan dengan krisis finansial global yang diawali oleh runtuhnya pasar properti dan sektor perbankan di Amerika Serikat. Nah, pada periode ini tuh banyak perusahaan besar yang tidak mampu bertahan sehingga harus mengajukan kepailitan. Bahkan, lebih dari separuh dari 20 kebangkrutan perusahaan publik terbesar sepanjang Amerika Serikat itu terjadi pada masa kritis 2007 sampai 2009 ini. Nah, setelah krisis mereda, jumlah pengajuan kebangkrutan emang turun, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Angkanya itu tetap ada dan stabil dari tahun ke tahun. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa kebangkrutan adalah sesuatu yang wajar dan kayak wajar dalam siklus bisnis. Tidak hanya terjadi saat ekonomi resesi, tapi juga tetap ada pada masa pertumbuhan ekonomi. Hanya jumlahnya itu lebih kecil. Nah, dengan kata lain, grafik ini tuh menunjukkan bahwa faktor ekonomi makro seperti resesi itu sangat mempengaruhi frekuensi perusahaan mengajukan kepailitan. Nah, pada masa kritis jumlahnya melonjak tajam, sedangkan pada masa normal tetap ada meski jumlahnya itu lebih sedikit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pelaporan keuangan selama reorganisasi. Ketika perusahaan di bawah chapter 11 atau reorganization, akuntansi dan pelaporan keuangan itu tidak bisa lagi diperlakukan seperti kondisi normal. Nah, hal ini terjadi karena perusahaan sedang menghadapi situasi yang luar biasa, di mana proses bisnis berjalan berdampingan dengan proses hukum yang kompleks. Nah, untuk mengantisipasi hal ini, FASB itu mengeluarkan pedoman khusus melalui ASC 852 atau reorganization yang secara tegas mengatur bagaimana laporan keuangan itu harus disusun. Tujuan utama dari pedoman ini adalah agar laporan tetap mampu memberikan gambaran yang adil, jujur, dan transparan mengenai kondisi perusahaan selama reorganisasi, sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat memahami posisi keuangan perusahaan secara tepat. Salah satu aspek yang penting adalah klasifikasi utang. Utang yang muncul sebelum perusahaan masuk ke dalam chapter 11 itu harus dikategorikan sebagai liabilities subject to compromise. Jumlahnya dicatat sesuai nilai yang ditentukan dan disetujui oleh pengadilan. Jadi bukan lagi berdasarkan perhitungan internal perusahaan. Nah, dengan cara ini pihak luar tuh dapat melihat dengan jelas utang mana yang masih bisa berubah jumlahnya karena proses kompromi di pengadilan. Sebaliknya, utang yang muncul setelah pengajuan atau post-petition liabilities dicatat sebagaimana biasa dan dibayarkan sesuai prosedur normal. Karena sifatnya itu sudah pasti. Nah, transparansi ini tuh penting karena jika seluruh utang dicampur tanpa pemisahan, investor maupun kreditur bisa salah menilai seolah-olah semua kewajiban perusahaan itu berjalan final, padahal sebagian besar masih dalam proses negosiasi. Kemudian, pada laporan laba rugi ASC 582 ini mengatur agar semua biaya yang timbul akibat reorganisasi dipisahkan dan dilaporkan secara jelas sebagai reorganization items. Biaya ini tuh mencakup biaya hukum, jasa penasihat keuangan, serta biaya administrasi lain yang muncul akibat proses hukum. Nah, dengan pemisahan ini itu kinerja operasional normal perusahaan dapat dibedakan dari beban yang luar biasa yang muncul hanya karena reorganisasi. Jika hal ini tidak dilakukan, maka seolah-olah perusahaan itu memiliki kinerja operasional yang buruk. Padahal, sebagian kerugian itu berasal dari biaya hukum yang sifatnya itu sementara. Jadi, pemasahan ini tuh bukan kayak sekedar teknis akuntansi aja, melainkan langkah penting agar pihak luar tuh tidak keliru menilai kesehatan bisnis utama perusahaan. Nah, di dalam laporan arus kas, transparansi itu
juga pasti sangat ditekankan. Arus kas yang terkait dengan reorganisasi harus disajikan terpisah dari arus kas operasi normal, sehingga pengguna laporan dapat langsung melihat berapa sih banyak kas yang benar-benar dihasilkan dari kegiatan bisnis dan berapa sih yang terserap untuk membiayai proses reorganisasi. ASC 582 bahkan menganjurkan menggunakan metode langsung atau direct method karena dianggap lebih jelas dan informatif. Meskipun metode tidak langsung tetap diperbolehkan jika disertai catatan tambahan. Nah, dengan pemisahan ini antara kreditur dan investor itu bisa menilai apakah perusahaan ini tuh masih memiliki kekuatan likuiditas untuk bertahan sama proses reorganisasi itu berlangsung. Selain itu, jika perusahaan induk itu memiliki anak perusahaan yang juga berada di dalam chapter 11, laporan konsolidasi itu dianggap tidak cukup ya. Karena itu laporan konsolidasi seringkali menutupi perincian penting antar entitas. Oleh sebab itu, ASC 852 itu mewajibkan penyajian laporan keuangan gabungan ringkas atau condensed combined financial statements sebagai tambahan informasi. Nah, laporan ini tuh akan mengungkap secara terpisah piutang maupun utang antar perusahaan sehingga pihak luar itu dapat memahami kondisi masing-masing entitas dengan lebih jelas. Tanpa laporan tambahan ini, ada risiko informasi penting terabaikan. Padahal kondisi keuangan setiap entitas itu dapat mempengaruhi keseluruhan hasil reorganisasi itu sendiri. Nah, terakhir ada transparansi terhadap investor dan kreditur. Jadi perusahaan itu wajib mengungkapkan secara jelas perbedaan antara transaksi reorganisasi dengan aktivitas normal. Tujuannya adalah agar para pemangku kepentingan itu tidak hanya melihat angka, tapi juga memahami realitas di balik laporan keuangan. Nah, dengan pengungkapan ini, kreditur itu bisa menilai sejauh mana perusahaan masih memiliki kemampuan untuk pulih. Sementara investor bisa mempertimbangkan apakah perusahaan itu layak untuk didukung kembali setelah proses reorganisasi. Nah, pada akhirnya keterbukaan ini tidak hanya membangun kepercayaan, tetapi juga menjadi landasan keberhasilan reorganisasi itu sendiri. Oke, pada kali ini kita akan lanjutkan yaitu mengenai tugas-tugas korporasi debitur. Nah, debitur atau para perusahaan ini wajib yang pertama itu harus melaporkan daftar kreditur, aset, liabilitas, dan laporan keuangannya. Kemudian juga debitur ini bekerja sama dengan trustee dan menyerahkan seluruh dokumen dan harta terkait. Nah, kemudian perusahaan ini juga wajib hadir di pengadilan bila diminta. Kemudian tugas hakim kepailitan yaitu hakim kebangkrutan atau kepailitan ini menyelesaikan perselisihan yang terjadi selama kasus berlangsung dan nantinya akan menyetujui apakah semua pembayaran utang yang terjadi sebelum pengajuan kebangkrutan dan bagaimana pembayaran lain yang dianggap luar biasa. Oke, di sini saya akan membahas tentang likuidasi. Nah, dalam sebuah kasus likuidasi itu dimulai bisa secara sukarela dan tidak sukarela. Nah, apabila kita secara sukarela, yaitu ketika perusahaan ini sudah mengajukan petisi ke pengadilan kebangkrutan dan kalau apabila tidak secara tidak sukarela, yaitu melalui pengajuan oleh 3 atau lebih entitas yang memegang klaim non kontingensi. Nah, di sini perusahaan bisa memberikan keringanan atau meminta keringanan. Pengadilan akan mengabulkan perintah keringanan yaitu jika kreditor membuktikan klaim mereka atau jika debitur gagal menggugat permohonan tepat waktu. Nah, jika perintah keringanan ini nantinya dikabulkan, wali amanat atau pengadilan akan menunjuk wali amanat sementara untuk mengambil alih kepemilikan aset perusahaan debitur hingga wali amanat selanjutnya itu terpilih. Nah, dalam pemilihan wali amanat ini dilakukan dalam rapat kreditur dan hanya kreditur tanpa jaminan dengan klaim yang tidak terbantahkan yang berhak memberikan suara. Nah, seorang wali amanat ini terpilih jika dia itu memegang minimal 20% dari klaim yang mengajukan pemilihan dan satu kandidat lainnya itu memperoleh suara mayoritas dari kreditur yang memegang suara mayoritas dalam jumlah klaim tersebut. Oke, kemudian tugas kurator
dalam kasus likuidasi. Nah, pengajuan perkara nantinya akan menciptakan harta warisan. Nah, wali amanat mengambil alih kepemilikan harta warisan, mengonversi aset warisan menjadi uang tunai dan mendistribusikannya. Nah, apabila sudah didistribusikan hasilnya, maka nantinya akan diarahkan oleh pengadilan kepailitan untuk yang pertama, untuk menyelidiki urusan keuangan debitur, kemudian untuk memberikan informasi tentang harga debitur dan administrasinya, kemudian yang ketiga memeriksa klaim kreditor, keempat memberikan laporan berkala dan ringkasan operasi, dan yang kelima itu mengajukan laporan akhir mengenai perwalian. Nah, kemudian setelah tugas kurator dalam kasus likuidasi ini selesai, kita ke pembayaran klaim. Nah, pembayaran klaim ini klaim dapat dalam kelas klaim prioritas tanpa jaminan ini diberi peringkat dari 1 hingga 6. Nah, nantinya klaim di peringkat pertama atau contohnya di sini biaya administrasi itu dibayarkan penuh sebelum distribusi dilakukan untuk klaim peringkat kedua dan seterusnya. Nah, dalam masing-masing dari 6 peringkat prioritas ini, distribusi ini dilakukan secara pro rata ketika kas yang tersedia tidak mencukupi. Jadi dia apabila kasnya tidak mencukupi, dia langsung dibagikan secara rata ke beberapa pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Nah, prosedur yang setara berlaku untuk distribusi kas di 4 peringkat yang termasuk dalam kelas non prioritas tanpa jaminan. Dari 1 sampai 6 itu prioritas pertama itu di 1 sampai 4. Nah, setelah itu baru apabila ada sisa nanti diberikan ke kelas 5 dan 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai reorganisasi. Dalam reorganisasi terdapat pihak-pihak yang terkait. Yang pertama yaitu trustee atau debitur pemilik. Nah, dalam proses kebangkrutan berdasarkan chapter 11, perusahaan debitur biasanya tetap mempertahankan kendali atas asetnya dan status ini dikenal sebagai debitor in possession atau debitor pemilik. Namun, dalam kondisi tertentu, pengadilan dapat menunjuk trustee pribadi. Penunjukan ini dilakukan jika terdapat indikasi kecurangan, ketidakjujuran, pengelolaan yang buruk, atau apabila pengadilan menilai bahwa keberadaan trustee lebih menguntungkan bagi kreditor, pemegang saham, dan pihak lain yang berkepentingan terhadap aset debitur. Nah, baik trustee ataupun debitor pemilik memiliki tanggung jawab, yaitu yang pertama mengelola dan menjaga seluruh aset debitur termasuk menjalankan kegiatan bisnisnya. Kemudian yang kedua menyusun dan menyerahkan daftar kreditor, rincian aset, kewajiban, serta laporan kondisi keuangan apabila belum diajukan oleh debitur. Kemudian yang ketiga memberikan informasi kepada pengadilan terkait kondisi harta debitur dan proses administrasinya. Kemudian yang keempat, meninjau klaim para kreditor dan menolak klaim yang dianggap tidak sesuai, yaitu yang biasanya hanya trustee yang memiliki kewenangan untuk menolak. Kemudian yang kelima, menyerahkan rencana reorganisasi atau memberikan alasan jika rencana tersebut belum dapat diajukan. Dan yang terakhir, menyampaikan laporan akhir terkait pelaksanaan tugasnya sesuai arahan dari pengadilan. Nah, dalam penyusunan rencana reorganisasi, trustee atau debitur pemilik akan melakukan negosiasi dengan para kreditor, pemegang saham, dan pihak berkepentingan lainnya untuk memperoleh persetujuan dari pengadilan kebangkrutan. Selanjutnya adalah representasi komite. Nah, di sini komite kreditor berperan untuk melindungi kepentingan kreditor dan menjaga aset debitur dalam proses kebangkrutan. Komite kreditor dapat meninjau dan menolak transaksi yang diajukan debitur ke pengadilan, seperti pembiayaan atau penjualan aset. Semua negosiasi antara kreditor pra pengajuan dan debitur pemilik harus dilakukan melalui komite ini. Selanjutnya ada rencana reorganisasi. Nah, pada tujuan utama pada chapter 11 adalah menghasilkan rencana reorganisasi yang adil dan layak bagi semua pihak terkait. Dalam 120 hari pertama setelah perintah pembebasan, hanya debitur yang berhak mengajukan rencana, dan setelah itu pihak lain seperti trustee, komite kreditor, atau komite pemegang ekuitas juga dapat mengusulkannya. Rencana reorganisasi harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu yang pertama menyusun pembagian jenis klaim.
Di sini tuh kecuali untuk beban administrasi, klaim yang muncul setelah pengajuan paksa tetapi sebelum perintah pembebasan atau penunjukan trustee, serta klaim pajak tertentu yang memiliki prioritas khusus. Kemudian yang kedua, menjelaskan kelas klaim yang tidak mengalami pengurangan nilai. Yang ketiga, menyebutkan kelas klaim yang mengalami penurunan nilai akibat rencana reorganisasi. Kemudian yang keempat, memperlakukan seluruh klaim dalam satu kelas dengan cara yang sama dan konsisten. Kemudian yang kelima, menyediakan langkah atau mekanisme yang cukup untuk melaksanakan rencana seperti penjualan aset debitur, merger, perubahan jaminan, atau perpanjangan jatuh tempo. Kemudian yang keenam, mencegah penerbitan saham atau sekuritas ekuitas yang tidak memberikan hak suara. Kemudian yang terakhir adalah di sini memuat ketentuan terkait penunjuk pejabat dan direksi yang sejalan dengan kepentingan kreditor, pemegang saham, serta kebijakan publik. Laporan keuangan untuk perusahaan baru atau financial reporting for the emerging company. Jadi tujuan reorganisasi itu adalah restrukturasi kewajiban, modal, dan revaluasi aset, lalu membantu perusahaan keluar dari kebangkrutan dengan rencana reorganisasi. Lalu hakim memiliki kewenangan luas untuk menyetujui rencana reorganisasi. Lalu nilai reorganisasi sendiri atau reorganization value, yang pertama ada nilai reorganisasi yaitu nilai perusahaan baru tanpa mempertimbangkan kewajiban. Yang kedua, menentukan beberapa banyak kreditur yang akan menerima pembayaran. Nah, dua syarat adopsi fresh start reporting. Yang pertama yaitu ada nilai aset lebih besar daripada total kewajiban yang disesuaikan. Lalu pemegang saham lama menerima 50% kepemilikan baru. Selanjutnya, fresh start reporting merupakan perusahaan yang dianggap entitas baru tanpa saldo laba atau defisit sebelumnya. Nah, alokasi nilai reorganisasi yang pertama dialokasikan ke aset berwujud dan tak berwujud sesuai metode akuisisi. Nah, sisa nilai reorganisasi ini dilaporkan sebagai aset tak berwujud. Lalu ada pelaporan liabilitas yang disajikan sesuai nilai saat ini, dan laporan akhir entitas lama menunjukkan dampak reorganisasi dan penghapusan utang. Nah, pengungkapan laporan keuangan awal entitas baru ini harus menyertakan yang pertama penyesuaian nilai aset dan kewajiban, lalu ada jumlah utang yang dihapus, saldo defisit yang dihilangkan, dan faktor penentuan nilai reorganisasi. Nah, pelaporan jika tidak memenuhi syarat fresh start, yang pertama entitas itu melaporkan liabilitas sesuai GAAP menggunakan nilai saat itu. Lalu penghapusan utang dianggap dilaporkan sebagai keuntungan yang tidak biasa. Selanjutnya ada reklasifikasi kewajiban yang dapat dinegosiasikan atau reclassification of liability subject to compromise. Jadi reklasifikasi kewajiban yang dapat dinegosiasikan pada awal 2016, contohnya yaitu T Corporation mereklasifikasikan kewajiban tertentu ke akun khusus yaitu liability subject to compromise. Jadi total kewajiban yang direklasifikasi yaitu sebesar 2,3 juta dolar, termasuk utang dagang, pajak, bunga obligasi, pinjaman bank, dan obligasi sebagai dijamin. Nah, laporan keuangan ini yaitu ada income dan retained earning statement menggabungkan laporan laba rugi dan laba ditahan atau defisit. Lalu ada balance sheet menunjukkan aset lancar, aset tetap, kewajiban jangka pendek, dan kewajiban yang dinegosiasikan. Lalu ada cash flow statement yaitu menampilkan arus kas operasi, investasi, dan pendanaan selama reorganisasi. Contoh data keuangan T Corporation tahun 2016 yaitu penjualannya sebesar 1 juta dolar, lalu beban utamanya ada gaji, depresiasi, biaya lainnya, dan biaya profesional reorganisasi. Defisit akhirnya sebesar 1.050 dolar, total asetnya 2.050 dolar, dan kewajiban yang dapat dinegosiasikan sebesar 2.300 dolar. Nah, laporan arus kasnya yang pertama ada arus kas operasi, termasuk penerimaan pelanggan, pembayaran pemasok, pembayaran gaji, dan pembayar reorganisasi. Lalu ada arus kas investasi yaitu belanja modal, arus kas pendanaan, pinjaman jangka pendek, dan kenaikan bersih kas sebesar 100.000 dolar. Sekian penjelasan dari kelompok 6. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.